Aku adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, atau apakah mereka masih hidup atau tidak. Aku hanya tahu bahwa aku ditinggalkan di depan pintu panti asuhan saat aku masih bayi. Aku tidak punya teman di panti asuhan. Anak-anak lain selalu mengganggu dan mengejekku karena aku berbeda dari mereka. Aku tidak pandai bermain, belajar, atau berbicara. Aku juga sering sakit-sakitan dan lemah. Aku hanya suka menggambar bunga-bunga di buku gambarku. Bunga adalah hal yang paling indah di dunia menurutku. Aku suka melihat warna-warna cerah dan bentuk-bentuk uniknya. Aku suka mencium aroma harum dan menyentuh kelopak lembutnya. Aku suka mendengar desir angin dan nyanyian burung-burung di sekitar bunga. Sayangnya, aku jarang bisa melihat bunga-bunga yang asli. Panti asuhan tempat aku tinggal sangat kumuh dan kotor. Tidak ada taman atau kebun bunga di sana. Hanya ada tanah gersang dan sampah-sampah yang berserakan. Aku hanya bisa melihat bunga-bunga yang asli saat ada orang yang datang ke panti asuhan untuk memberi sumbangan atau mengadopsi anak-anak. Kadang-kadang, mereka membawa bunga-bunga sebagai hadiah atau hiasan. Aku selalu berharap bahwa salah satu dari mereka akan memberiku bunga, atau mengadopsiku dan membawaku ke rumah yang penuh bunga. Tapi itu tidak pernah terjadi. Orang-orang yang datang ke panti asuhan selalu memilih anak-anak yang lain, yang lebih pintar, lebih cantik, atau lebih lucu daripada aku. Mereka tidak pernah memperhatikan aku, atau bahkan menyapaku. Mereka hanya melihatku dengan tatapan kasihan atau jijik. Aku pun merasa sedih dan kesepian. Aku merasa tidak ada yang mencintaiku, atau bahkan peduli padaku. Aku merasa tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa akan ada seorang wanita kaya yang datang ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Aku bersemangat sekali mendengar kabar itu. Aku berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhirku untuk mendapatkan keluarga baru dan hidup bahagia. Aku pun bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Aku memakai baju terbaikku, menyisir rambutku, dan membersihkan wajahku. Aku juga mengambil buku gambarku dan pensil warnaku. Aku ingin menunjukkan gambar-gambar bungaku kepada wanita itu, dan berharap bahwa dia akan menyukainya. Aku menunggu di ruang tamu bersama anak-anak lain. Aku duduk di pojok ruangan, sambil memegang buku gambarku erat-erat. Aku merasa gugup dan takut. Tak lama kemudian, wanita itu datang bersama seorang pria yang tampaknya adalah suaminya. Mereka berdua sangat tampan dan anggun. Mereka membawa banyak hadiah dan bunga-bunga untuk anak-anak. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Rianti, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan dan properti. Dia berkata bahwa dia ingin mengadopsi seorang anak perempuan karena dia tidak bisa memiliki anak sendiri. Wanita itu lalu mulai melihat-lihat anak-anak yang ada di ruang tamu. Dia tersenyum dan mengobrol dengan mereka satu persatu. Dia memberi mereka hadiah dan bunga-bunga sesuai dengan kesukaan mereka. Aku hanya diam dan menunduk. Aku tidak berani menatap wanita itu, atau mengulurkan tangan untuk menerima hadiah atau bunga darinya. Aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan hal-hal itu. Aku merasa tidak ada yang istimewa dari diriku. Wanita itu akhirnya sampai di dekatku. Dia melihatku dengan tatapan aneh. Dia bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Aku menjawab dengan suara lirih, "Namaku Sari, Nyonya." Wanita itu berkata, "Sari? Nama yang cantik. Apa yang kamu pegang di tanganmu?" Aku menjawab, "Ini buku gambar saya, Nyonya." Wanita itu berkata, "Bolehkah saya melihatnya?" Aku mengangguk dan memberikan buku gambarku kepada wanita itu. Wanita itu membuka buku gambarku dan melihat-lihat isinya. Dia terkejut melihat gambar-gambar bungaku yang beraneka ragam. Wanita itu berkata, "Wow, kamu sangat pandai menggambar bunga, Sari. Bunga-bunga ini sangat indah dan hidup. Kamu menggambarnya dari mana?" Aku menjawab, "Saya menggambarnya dari imajinasi saya, Nyonya. Saya suka bunga, tapi saya jarang bisa melihat bunga yang asli. Jadi saya menggambar bunga-bunga yang saya inginkan." Wanita itu berkata, "Oh, begitu. Kamu adalah seorang anak yang berbakat dan kreatif, Sari. Kamu tahu apa? Aku juga suka bunga. Aku punya banyak bunga di rumahku. Aku ingin kamu melihatnya." Aku merasa senang mendengar ucapan wanita itu.
Aku berpikir bahwa mungkin wanita itu akan mengadopsiku dan membawaku ke rumahnya yang penuh bunga. Aku pun berkata dengan harap-harap cemas, "Benarkah, Nyonya? Apakah Nyonya mau mengadopsi saya?" Wanita itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Dia berkata, "Maaf, Sari. Aku tidak bisa mengadopsimu. Aku sudah memilih anak perempuan lain yang akan aku adopsi. Namanya Rina. Dia adalah anak yang pintar dan cantik. Dia bisa bermain piano dan menyanyi dengan baik. Dia juga bisa berbicara bahasa Inggris dan Mandarin dengan fasih. Dia adalah anak yang sempurna untuk aku." Aku terkejut dan sedih mendengar ucapan wanita itu. Aku tidak percaya bahwa wanita itu menolakku dan memilih anak lain yang lebih baik daripada aku. Aku pun bertanya dengan suara bergetar, "Lalu kenapa Nyonya memberi saya harapan? Kenapa Nyonya memuji gambar-gambar saya? Kenapa Nyonya bilang mau membawa saya ke rumahnya?" Wanita itu berkata, "Oh, itu hanya basa-basi saja, Sari. Aku hanya ingin membuatmu senang sebentar. Aku tidak bermaksud mengecewakanmu. Lagi pula, gambar-gambar bungamu memang bagus. Tapi itu tidak cukup untuk membuatku mau mengadopsimu." Wanita itu lalu memberikan kembali buku gambarku kepada aku. Dia berkata, "Ini buat kamu sebagai kenang-kenangan dariku. Aku juga akan memberimu satu bunga sebagai hadiah terakhir dariku." Wanita itu lalu mengambil satu bunga dari tangkainya dan memberikannya kepada aku. Bunga itu adalah mawar merah yang besar dan cantik. Wanita itu berkata, "Ini adalah bunga terakhir yang aku berikan kepadamu, Sari. Bunga ini melambangkan cinta dan kasih sayang. Tapi sayangnya, aku tidak bisa memberikan cinta dan kasih sayang itu kepadamu secara nyata. Aku hanya bisa memberikannya secara simbolis." Wanita itu lalu berdiri dan berjalan menuju Rina, anak perempuan yang dia pilih untuk diadopsi. Dia memeluk Rina dan berkata, "Ayo kita pulang, sayang. Kita akan hidup bahagia bersama di rumah baru kita." Rina tersenyum dan mengikuti wanita itu keluar dari ruangan. Aku hanya bisa menatap mereka dengan mata nanar. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku. Aku memandang bunga.